Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, saya Nanda Rehana Putri, kelas 4A dengan NIM 1221 1220 285. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Rizky Ardayani MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang ahli kode dan campur kode. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu ahli kode. Pengertian ahli kode adalah peralihan dari bahasa satu ke bahasa lain dalam satu tuturan. Contohnya, peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Selanjutnya ada penyebab terjadinya ahli kode. Penyebab terjadinya ahli kode ini ada 5. Yang pertama, pembicara atau penutur. Pembicara atau penutur adalah seseorang yang menggunakan dua bahasa atau lebih dalam satu percakapan dan melakukan peralihan dari bahasa secara bergantian. Yang kedua, lawan tutur. Lawan tutur ini juga menyebabkan terjadinya ahli kode karena penutur ingin mengimbangi bahasa lawan tuturnya. Jika penutur dan lawan tutur memiliki latar belakang yang sama, maka yang terjadi adalah perubahan, variasi, dan ragam bahasa. Dan jika penutur dan lawan tutur memiliki latar belakang yang tidak sama, maka yang terjadi adalah peralihan antar bahasa. Ketiga, hadirnya orang ketiga. Penyebab terjadinya ahli kode ini juga disebabkan oleh hadirnya orang ketiga. Keempat, perubahan dari formal ke informal dan sebaliknya. Ahli kode juga terjadi jika terjadinya perubahan dari suatu situasi. Misalnya, dalam kegiatan perkuliahan, ragam digunakan saat diskusi dengan teman sekelompok, kita menggunakan ragam santai. Dan jika saat kita ingin bertanya kepada dosen, kita menggunakan ragam sopan. Jadi, situasi tersebut adalah perubahan dari informal ke formal. Kelima, berubahnya topik pembicaraan. Berubahnya topik pembicaraan ini juga menyebabkan terjadinya ahli kode. Misalnya, percakapan antara sekretaris dan anggotanya. Topik pembicaraannya tentang surat dinas. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, pembicaraan mereka bergeser pada pribadi orang yang ingin dikirimin surat. Maka terjadilah peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Materi yang kedua yaitu campur kode. Campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih yang terdapat pada sebuah tuturan di saat si penutur sedang berkomunikasi. Dalam campur kode, si penutur juga banyak menyelipkan serpihan-serpihan bahasa daerah, bahasa Inggris, dan bahasa asing. Contohnya, misalnya, besok kita healing kemana ya? Pada contoh di atas, itu termasuk campur kode karena menyelipkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis campur kode. Jenis-jenis campur kode ini ada 3. Yang pertama, campur kode dalam. Campur kode dalam adalah pencampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Contohnya, iya mbak, ini untukmu. Pada contoh di atas, itu merupakan pencampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Yang kedua, campur kode luar. Campur kode luar adalah pencampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Contohnya, besok kita healing kemana ya? Pada contoh di atas, itu merupakan campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Yang ketiga yaitu campur kode campuran. Campur kode campuran adalah
pencampuran antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Contohnya, iya Mbak, besok kita healing kemana ya? Pada contoh di atas, itu merupakan pencampuran antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Nah, teman-teman, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa contoh tentang campur ahli kode dan campur kode. Ya ini kayak orang yang hidup aja biasa. Lu nggak halu kan, bro? Enggak. Are you bored with fame? Bored pasti, sepi pasti. Jadi ada mainan baru aja gue di rumah. Are you lonely? Yes, of course. Always lonely? Iya. Lu kenapa tanya gue, ini ada kaca di depan lu, nggak nanya sama kaca lu sepi apa enggak? Nah, teman-teman, pada video yang telah saya paparkan tadi, di sana terdapat ahli kode dan campur kode. Ahli kodenya pada percakapan yang terakhir antara Boy William dan Ivan Gunawan. Di sana mereka menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada campur kode. Pada percakapan yang telah diucapkan oleh Ivan Gunawan, di sana terdapat campur kode, yaitu bored pasti, sepi pasti. Jadi ada mainan baru aja di rumah. Pada kalimat tersebut terdapat campur kode, yaitu Ivan Gunawan menyelipkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, yaitu bored. Kata bored itu artinya bosan. Kaigun, Ya, take me back to your journey dong. aku start my entertainment life itu tahun 2000. Itu aku lulus SMA tahun 2000. Aku Why jadi, did you do this? cause For I like money it. or you like it? Of course for money, karena maksud aku kan nggak kuliah pada waktu itu, karena waktu dulu kan gue ngondek banget, boy. Serius? Nah, gue tuh SMA tuh gue ngondek banget. Iya. Jadi pas gue kuliah gue takut diterakin bencong gitu. Jadi gue malas kan kuliah. Nah, tahun 2001 gue kenalan sama produser Richard Buntario. Nah, dia nawarin gue buat film, bla 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 bla. Pokoknya akhirnya masuklah ke entertainment gitu. Jadi awalnya seperti itu. Gue dulu tuh, apa itu ngondek dan apa itu ngondek banget? What is the dulu difference? tuh lo tau Chris Dayanti kan? Tahu. Kiblat gue tuh Chris Dayanti. Rambutnya Jadi panjang. whatever. Lu rambutnya panjang? Whatever. Mau Chris Dayanti kayak gimana gue kayak gitu. Oh my god. Serius. Lo harus tahu ya, gue tuh Apa? dulu ya kalau mau mulai hari-hari gue Iya. atau mau naik panggung, Iya. itu gue selalu dengerin lagunya Chris Dayanti. Serius lu? Beneran. Oh ya? Tadi gue kasih foto gue ya, zaman dulu ya. Makin aku apa Kaigun? Cinta. Asik. Cermin sikapmu yang mampu meredam rasa apa? Keakuanku. Tapi by the way gue mau nanya sama lu kan kayak terakhir bilang mau married, kok nggak jadi kawin sih, boy? Covid kan, say. Tapi Yaudah, akhirnya jadi kawin kan? jadi lu nggak kawin-kawin? Gue, Iya, iya pengen kawin sih, boy. lu pengen. Gue tuh sebenarnya pengennya tinggal bareng deh, kayaknya nggak kepengen kawin. Tapi lu mau punya anak kan? Gue pengen banget punya anak, Pengen serius? tapi gue belum pengen punya istri. Gimana tuh, boy? Bisa lah. Rame deh ini ya. Lu suka cewek tipe kayak gimana? Gue suka yang kecil. Ayu Ting Ting. I love her. You love her like I love genuinely. her. Ya? I love her. Mungkin sekarang satu-satunya perempuan yang nggak pernah berubah dari Ya. hati gue adalah Ayu Ting Ting. Ini lu beneran apa Beneran. settingan? Anjing lu, gimana sih lu nanya? Masa udah ngomong berdua gini gue masih ngomongin settingan? Lu gila kali. Tapi Ya. jadi gue tuh apa ya, hubungan gue sama Ayu Ting Ting tuh on off. Kayak lu pernah cium nggak? Nah gue tanya. Pernah, Bibirnya. pernah. Dia pernah kok ngajak gue pacaran. Gue bilang jangan pacaran dulu deh gitu. Terus dia bete. Ini serius? Serius, demi Allah. Oh ya? Iya. Lu, Gua lu, juga yang, lu yang tolak? Gue tolak. Dia ngomong gimana? Ya dia ngajakin pacaran yuk gitu. Tapi pada saat itu gue punya pacar. Oh my god. Dan pada saat itu gue punya pacar. Dan gue ngerasa gue lagi cinta-cintanya sama pacar gue. Oh shit, lu beneran ada sesuatu sama dia? Ada sesuatu. Gue tuh ya, dia mau Menakdirkan menikah lu. kemarin, gue juga udah, oh ya udah deh lo nikah, gak ada masalah. Tapi gue tuh punya perasaan kayaknya lo gak bakal nikah deh. Terus Menurut kayak- lu ya, lu akan sama dia nggak endingnya? Kayaknya
Nah, pada video yang kedua yang telah saya paparkan ini, di sana terdapat banyak ahli kode dan campur kode. Di sini saya akan memaparkan contoh dari campur kode pada kalimat yang diucapkan oleh Ipan Gunawan, yaitu whatever mau Krisdayanti kayak gimana aku kayak gitu. Pada kalimat tersebut di sana terdapat campur kode karena Ipan Gunawan menyelipkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.